Sumpah. Banyak bersumpah ya. Ya, dan bersumpahnya itu dengan waktu. Masya Allah. Kita kenal ada namanya surat Al-Asr wal Asri, itu demi masa. Ada ad-duha wad-duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Jadi banyak atau beberapa ayat Al-Quran, bahkan beberapa surat Al-Quran itu Allah buka dengan sumpah, dan sumpahnya itu dengan waktu, Pada waktu khusus. pada waktu-waktu khusus. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dalam kehidupan ini perlu kita memang menggunakan waktu itu secara efektif agar maksimal dalam menggunakan setiap waktu yang kita miliki. Iya. Ini salah satu tantangan kita untuk menjadi pengikut Al-Quran sesungguhnya, Ustaz ya. Benar. Masya Allah, ada Wal Asri, Wal Fajr tadi. Jadi apa sih sisi yang bisa kita ambil, Ustaz, sebagai contoh gitu, Ustaz? Khusus waktu apa? Di waktu-waktu apa khusus kita sebagai seorang muslim untuk menjaga waktu kita? Ya, apa aja, Ustaz? Baik, ketika kita berbicara tentang tuntunan agama Islam, maka agama Islam sendiri ini menuntut kita untuk disiplin dalam manajerial waktu. Kalau kita coba lihat bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu itu, poinnya di sini Pak. Poin pelaksanaan sholat 5 waktu kan sudah jelas, kita sudah paham bahwasanya sholat-sholat wajib yang kita laksanakan sebagai seorang muslim merupakan bentuk tidak hanya sekedar meningkatkan spiritual, tapi juga membantu kita bagaimana kita memanage waktu yang baik. Ini kan ada waktu-waktunya ini, dan pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini, kalau kami menyampaikan sebagai motivasi kepada kita semua, hakikat kehidupan kita di dunia ini, terkhusus kita sebagai seorang muslim, adalah menanti waktu sholat, menunggu waktu sholat. Tinggal bagaimana kita menggunakan durasi-durasi waktu di antara waktu-waktu sholat ini. Dan hikmahnya adalah luar biasanya syariat Islam, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu-waktu itu. Bagaimana setiap waktu sholat itu dia tidak hanya sekedar melatih kita sebagai seorang muslim untuk memanajemen waktu, tetapi dengan waktu-waktu sholat itu Allah memberikan porsi untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Betul sekali, Masya Allah ya. Karena kan memang setiap sholat yang kita lakukan dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan ini memberikan keutamaan menghapuskan dosa-dosa. Luar biasa. Luar biasa Dalam Ustaz. kita hidup, ya, pasti kita melakukan kesalahan, pasti kita dosa. Maka waktu-waktu sholat ini ketika kita gunakan dengan baik, ketika kita memang memperhatikan waktu sholat kita, selain melatih manajemen waktu, kita juga mendapatkan pengampunan dosa. Iya. Jadi inilah kehidupan kita 24 jam. 24 jam ya, Ustaz. 24 jam melakukan kesalahan, menanti waktu sholat, bagaimana kita memanajemen waktu terkait dengan waktu-waktu sholat kita, waktu kegiatan aktivitas kita. Nah, maka inilah dia manajemen waktu sebenarnya. Artinya kesimpulannya adalah manajemen waktu itu memang sudah ditanamkan di diri kita, sudah menjadi sebuah tuntunan, bukan tuntutan Pak ya. Karena berbeda nih, kalau kita memahaminya secara tuntutan berat. Tapi kalau kita coba mengambil sudut pandang bahwasanya ini adalah sebuah tuntunan kita untuk beribadah, untuk meningkatkan spiritual, dan untuk melatih manajerial waktu kita, manajemen waktu kita, maka itu insya Allah akan mudah, memudahkan kita, Ustaz. Mudah. Jadi setiap rangkaian kegiatan kita baik itu ibadah maupun aktivitas bisa terjalankan dengan rapi ya, Ustaz ya. Rapi. Karena memang kita coba lihat ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, nah itu memang sudah kita dapatkan. Tetapi secara nalar logis kita saja, ketika kita coba melihat bagaimana pergantian malam siang, matahari terbit pada pagi hari, kemudian terbenam pada petang hari, diganti dengan bulan.
ini saja perputaran waktu kita ini itu sangat rapi, sangat rapi. Artinya menjadi hal yang perlu kita coba renungkan, Pak. Perputaran waktu sangat rapi, matahari sangat rapi, bulan pergantian dengan matahari sangat rapi. Nah, ini kan juga sebagai sebuah tanda bahwasanya waktu itu perlu kita manajemen dengan baik, sehingga tidak mendapatkan hal-hal yang tak bermanfaat ketika kita menggunakan waktu itu. Iya, karena setiap efektivitas, setiap aktivitas kita pasti ada ke bawah sisi yang negatif biasanya. Karena Tak terlepas kehidupan itu ya. pas ya, dia ikut bergandeng Bisa biasanya. berganti. Apakah akan terus kita bawa atau kita lepas perlahan dia gini ya, yang sisi negatif dari dia. Contohnya, berarti ada unsur ketepatan waktu Ustaz ya dalam setiap aktivitas ya. Ketepatan waktu, Pak. Bisa nggak dikeluarkan Ustaz salah satu ayat gitu yang bisa menegaskan tentang tepatlah waktu di setiap aktivitas kita terutama ibadah itu? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita terkait satu ibadah. Ibadah sama itu Ustaz. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sungguh salat itu terhadap orang-orang yang beriman dua dia. Kitaban itu apa? Wajib. Wajib. Nah, jadi salat itu kepada orang-orang yang beriman itu wajib, kitaban. Kitaban. Tak hanya kitaban, tapi Allah jelaskan mauquta. Mauquta itu apa? Sudah ada waktu-waktunya. Sudah nggak boleh dirubah lagi. Jadi nggak boleh dirubah. Dan Jadi ini memang sebuah ketetapan syariat yang kita hanya boleh berpasrah, boleh menerima, dan kita mengamalkan. Masya Apa Allah. kita tanya tuh, Pak? Nggak perlu Kenapa nanya. subuh itu pagi ya? Kenapa maghrib itu setelah terbenam matahari? Nah, ini tak perlu kita tanya-tanya. Tanya. Karena itu adalah ketentuan syariat yang kita memang tinggal melaksanakannya, dan dengan kita coba memperhatikan waktu-waktu ini, ini paling tidak ada manajemen waktu yang kita terapkan dalam keseharian. Oh gitu, iya iya. Berarti perlu diatur dan perlu ditulis dan diingat ya Ustaz ya. Betul. Untuk setiap manajemen waktu termasuk dan paling utama waktu pribadi mungkin Ustaz ya. Waktu pribadi, benar. Jadi ada titik antara persiapan kita dengan tujuan dari persiapan kita Ustaz ya. Karena tema kita ini kan termasuk mengelola waktu dan prioritasnya mau kemana waktu yang kita bawa itu Ustaz ya. Berarti ada kelanjutannya, ada hablumnya Ustaz ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita Ustaz, misalnya nih ada seseorang kan hanya dia kan kita, Bang, keseringan saya itu telat sholat. Jadi kalau telat sholat subuh atau bangunnya telat, itu kira-kira dampak dari mana Ustaz yang perlu kita perbaiki Ustaz? Manajemen mana itu Ustaz? Ini Ustaz. Sering banyak Ustaz. Jika kita lalai dalam melaksanakan sholat subuh secara khusus, dalam arti kata lalai dalam pelaksanaan awal waktu, maka ini hal yang memang perlu kita upayakan untuk menghindarinya. Artinya perlu kita perhatikan bagaimana manajemen waktu sholat subuh kita. Orang yang mampu memanajemen waktu sholat subuhnya, ini akan mendapatkan banyak keutamaan. Banyak keutamaan, di antaranya Ustaz? Di antaranya itu Rasul menyampaikan akan mendapat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu Ya. khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu betul-betul bisa diambil Bisa diambil sebagai motivasi, Pak. sebagai motivasi. Sebagai motivasi, dan orang-orang yang senantiasa mampu memanajemen sholat subuhnya, ini insya Allah akan mampu memanajemen kegiatan lainnya. Kenapa? Secara spiritual itu, secara tinjauan agama, mendapatkan hal yang lebih baik dari luar dunia dan seisinya. Kalau kita tinjau dengan psikologi, artinya orang yang sudah sholat subuh,
bahkan mampu 2 rakaat sebelum subuh, ini secara psikologinya dia setelah siap Telah siap untuk melaksanakan aktivitas keseharian. dan juga bisa melewati awal rintang apapun hari ini. Betul Pak. Karena kalaulah seseorang itu dalam sholat subuhnya terlambat, ini akan secara ruhiyah, secara spiritual itu akan berpengaruh. Lemah ya Ustaz. Lemah, kemudian ketenangan yang tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Karena kan kalau kita tidak kita pungkiri, kalau menjalankan aktivitas kita di dunia ini sehari-hari butuh ketenangan. Butuh ketenangan, betul Ustaz. Nah, dari sudut tinjauan pimpinan ketenangan inilah yang mampu kita dapatkan dan berefek kepada aktivitas kita. Aktivitas kita betul Ustaz. Kalau kita dalam aktivitas tak tenang, stres misalnya, Terganggu gitu ya. pasti mengganggu. Bagaimana kita mau manajemen waktu dengan baik sementara psikologi kita tak siap? Tak siap, benar. Jadi, ya. Kalau kita melaksanakan manajemen waktu sholat subuh kita dengan baik, dapat kita peningkatan spiritual, dapat kita kesegaran, dapat kita kesiapan psikologi, ketenangan jiwa, maka inilah yang akan menunjang menjadi faktor yang membantu kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita secara efektif dan efisien. Benar Ustaz. Jadi antara ruh dan jasad ini, ruh dan jasad seimbang. harus seimbang Ustaz ya. Coba. Karena kita membawa badan kita ini berarti membawa keduanya. Apalagi kita mempunyai satu alam pusat, yaitu berpikir ya kan, yang menentukan gerak kemana-kemana. Tapi kalau dua ini kurang, maka terkikislah. Atau tadi ya Ustaz sebutkan dampak psikologis Ustaz jadinya ya. Jadi ada kelakuan-kelakuan atau tingkah yang berbeda dari kita. Tidak semestinya, tapi kok dikerjakan gitu Ustaz ya. Kalau jiwa tak tenang, maunya marah-marah aja Pak. Marah-marah aja, itu di antara satu ya. Jadi kalau raga sehat, jiwa tak sehat, ini stres aja bawaan. Betul. Emosi tak terkendali, kemudian cepat untuk menaikkan tingkat emosional, ini kadang menyebabkan waktu juga tidak bisa kita atur dengan baik ya, karena emosi dan pikiran tadi. Emosi karena kita terbeban dengan pikiran ya, tugas-tugas menumpuk. Akhirnya tugas rumah, tugas kantor, tugas sekolah, tugas kerja di luar itu beradu dia. Beradu. Kayaknya harus tinggalkan satu, harus lepaskan satu, akhirnya lepas semua. Akhirnya apa? Mager jadinya kan? Udah mager lagi. Mager. Meninggali untuk kemana nih kan? Iya. Nah, maka dengan itu pula dia yang menyebabkan kita terkadang kurang menggunakan waktu kita secara Efektif ya. Dan waktu-waktu terbaik sebelumnya yang sudah kita manage tidak menjadi prioritas jadinya kalau Tidak menjadi menjadi prioritas. Betul. Jadi kesehatan itu penting Ustaz ya. Seperti bapak-bapak, abang-abang, adik-adik kita dan ibu-ibu kita yang sedang olahraga pada hari ini Ustaz, Betul. yang tercinta. Ini meluangkan waktu untuk berolahraga ini salah satu manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik. Kalau kita tak manajemen, tak kita paksakan, ini banyak kita yang mager ini. Banyak yang mager. Minggu kan, libur. Kalau kita tak manajemen, tak kita atur, itu kira nih. Bakal ya semangat saudara kita ya. Ya jadi inilah salah satu prioritas ketika manajemen itu sudah baik, maka prioritas yang akan kita lakukan ke depan maka lebih baik lagi Ustaz ya. Benar Pak. Jadi inilah yang menjadi tiang selama ini mungkin Ustaz ya. Manajemen waktu ini karena ada yang membentur-benturkan, yang enggak pasti, yang enggak pas dengan jiwa dan umur sehingga tidak bisa menjadi prioritas. Tapi kalau memang udah rapi, baik, tapi biasanya Ustaz, kalau setiap umur psikologisnya itu kan dari umur anak-anak mungkin orang tua lah ya yang membantu manajemen. Kemudian remaja mungkin guru-gurunya lah selain orang tua. Nah ini kalau anak-anak yang memang dia ini berprofesi sebagai mahasiswa, kan banyak yang ini Ustaz, banyak yang terbang merantau dan sebagainya dari kampung ke kota, contohnya kota Binjai, kota Medan, kota-kota lainnya sebagainya. Ini gimana Ustaz? Teknis cara si mahasiswa ini bisa mendapatkan manajemen waktu yang baik. Ini Ustaz, kayaknya pengalaman juga nih Ustaz. Pertama,
perlu edukasi. Edukasi Ustaz ya. Jadi hak juga sebagai seorang manusia itu mendapatkan edukasi, Pak. Karena Iya, kalau iya, iya. meskipun dia di level secara usia itu seorang mahasiswa, tapi terkadang kalau dia minim edukasi, kadang melakukan hal-hal yang tak baik juga. Tak baik juga. Benar. Maka perlu adik-adik mahasiswa kayak mahasiswa kita ini mendapatkan edukasi. Baik itu edukasi yang memang ia upayakan sendiri, ia perbanyak, ia pertajam dengan upaya sendiri untuk mengedukasi dirinya. Iya. Atau yang kedua memang edukasi yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya, Benar. kawan-kawannya. Maka itu pertama Pak, perlu memang tetap edukasi. Edukasi ya. Kemudian yang kedua, adik-adik mahasiswa kita ini perlu memastikan dengan siapa dia berkawan. Betul. Karena berkawan ini mau tak mau, secara teori pendidikan sendiri, pengaruh kawan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi jadi orang tua ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau dia ada seorang mahasiswa yang bergaul dengan mahasiswa yang seorang gamers, Yuk. maka Ikut lah dia itu. ikut menjadi seorang gamers. Pendemars ya. Kalau seorang Gamers ya. mahasiswa berteman dengan temannya yang memang fokus kepada pendidikan, fokus mengerjakan tugas, nah, maka ini akan memberikan efek positif juga bagi Positif dia. Ustaz ya. Artinya, melihat juga dengan siapa ia berteman, Berteman. bagaimana lingkungannya, bagaimana juga, kalau ya. tadi kita cerita perantauan dengan siapa dia satu kos. Iya. Nah, karena ini sangat pengaruh. Awalnya kita bagus gitu kan, semangat kita untuk berkembang, semangat untuk belajar, tetapi ketika berada pada sebuah lingkungan yang toksik, lingkungan toksik yang dalam tanda kutip dari segi pendidikan, dari segi pergaulan, tidak menutup kemungkinan akan Tertular dan juga ya artinya inflasi nggak baik ya Ustaz ya. Benar Pak, maka itu perlu edukasi, kemudian perlu memperhatikan bagaimana dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dan bagaimana lingkungan kesehariannya. Kesehariannya. Dan ini memang sudah menjadi pesan Rasulullah. Betul. Rasulullah itu kan menyatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan bagaimana kebiasaan, bagaimana agama temannya gitu. Kalau temannya bagus, baguslah dia. Maka ikutlah bagus dia ya. Ikut bagus dia, terikut dia. Tapi kalau temannya buruk, meskipun dia kuat, pasti ada saat-saat dia akan Mengikut gitu. Sekali-sekali dirasain dia. sekali ya. Oke. Karena ada juga Pak, su'ul khulqi yu'ti gitu kan. Iya. Artinya akhlak yang buruk itu pasti menular. Pasti menular. Apalagi zaman sekarang Pak. Zaman sekarang. Zaman sekarang ini luar biasa. Jadi ada sebuah tulisan terkait dengan perlunya kita mengembangkan sumber pembelajaran. Dengan sedikit berbicara teori pendidikan. Boleh Ustaz. Nah, jadi ada memang tercantumkan di situ landasan psikologi kenapa perlu ada pengembangan sumber belajar. Nah ternyata di dalam tulisan itu disebutkan bahwasanya anak-anak sekarang ini, baik itu bahkan sampai level mahasiswa pun, itu lebih percaya dan lebih berpengaruh, lebih terkena influence ketika melihat hal-hal yang konkret, yang nyata. Dari Itu daripada hal yang abstrak. Kalau dia melihat hal yang konkret, oh seperti ini, itu kan akan terangkat dalam dirinya. Iya benar sekali. Ini yang agak berat ya Ustaz. Kenapa? Bagaimana hal-hal yang konkret sekarang ini memang disuguhkan, Pak. Bukan lagi tadi, kalau mungkin dulu masa-masa awal mahasiswa, kita mencari, Capek dapat. berdapat. Kalau sekarang tak dicari kita bisa berdekat. Iya, yang membahas pun dapat ya kan? Iya betul. Maka kalau tidak mampu kita filter, tidak mampu adik-adik kita itu memfilter dirinya dan difilter dengan kawan-kawan yang mempengaruhi, nah inilah nanti yang akan berpengaruh, Menindas. tergerus gitu kan, kebiasaan-kebiasaan baiknya dengan hal-hal yang kurang efektif. Betul sekali. Jadi motivasi di sini apa kira-kira bisa Ustaz? Pesan-pesan motivasinya Ustaz dari hal inilah pertanyaan mahasiswa tadi Ustaz kira-kira.
Jangan tergerus gitu aja boleh lah ya Ustaz ya. Nah, untuk adik-adik kami yang mahasiswa, silahkan untuk berkreasi, silahkan untuk aktif mengembangkan potensi diri, tetapi wajib memastikan manajerial waktu itu tepat. Wajib memastikan bagaimana support atau faktor-faktor yang memang mampu memberikan support yang baik bagi kita untuk mengembangkan potensi diri itu. Karena kalau tidak bermanajemen, kemudian faktor-faktor eksternal yang kurang memberikan support, Ya. nah ini akan sulit untuk menjadi hal yang mendorong potensi diri atau pengembangan diri. Iya, itu akan menurun dan juga bahkan perlahan-lahan hilang ya Ustaz ya. Benar. Oke Ustaz, mungkin waktu kita sudah kita cukupin Ustaz ya, karena kita akan kembali lagi untuk menggaungkan donasi-donasi kita. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapat ucapan terbaik dari Ustaz kita ya. Semoga insya Allah kedepannya hadir kembali Ustaz ya dari manajemen kita bisa datang hadir kembali kepada Ustaz Rizwan Effendi Lubis MAG ya, Masya Allah. Tidak akan membayar kasir Ustaz ya. Wah iya Bu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di beberapa kesempatan. Ya, Kita terus kita cek sama Ustaz ya. Semoga Allah mengampuni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.